Maka untuk nanti entry saya akan coba untuk ini ya, simpulkan ya. Untuk entry yang pertama lihat di area support resisten itu SNR-nya ini break atau tidak. Kalau break maka lihat sebelah kiri lagi ya. Kalau dia break, ini break. Jika break maka lihat SNR sebelumnya atau yang lebih tinggi, lebih rendah lagi sebelumnya. Karena kalau nanti berbenturan dengan di situ walaupun break maka bisa memantul dengan cepat. Kalau tidak break ya misalkan ini tidak break, baru nanti kita lihat ciri-ciri reversal. Reversal. Apa ciri reversal? Bisa jadi ada loss momentum, ada kekuatan momentum yang berkurang, ada rejeksi, ada sumbu yang muncul di sana. Dan bisa juga tanpa rejeksi, tanpa loss momentum, ada perubahan warna yang signifikan. Sebenarnya paling gampang kalau kita pengen entry yang profitable itu di area di sini. Di situ apakah break apa enggak? Walaupun nanti membentuk satu pola begini, tetap aja nanti di support resisten. Di sini ada resisten, di sini ada support. Dia break namanya. Nah, break di sini kita kan bisa manfaatkan untuk target yang cukup ya, misalkan 500. Saat di sini mulai ada resisten di sebelah kiri, kita bisa manfaatkan reversalnya dengan melihat ciri-ciri reversalnya di sini. Targetnya sampai di sini. Itu yang paling gampang begitu dan pasti dapat peluangnya. Pasti dapat peluangnya. Ya, meskipun satu minggu tidak selalu berturut-turut, satu minggu 5 kali ya, setidaknya dalam satu minggu itu punya potensi di atas 70% udah bagus. Ini kalau kita pengen sederhana ya, kalau pengen sederhana kita bisa menarik garis tren naik dan turun yang dimana di situ ada dua puncak, dua lembah. Atau kita bisa melihat dari sisi support resisten yang terdekat. Apakah break atau tidak? Kalau break lihat sebelumnya. Kalau dia break tapi sebelumnya mendekati di misalkan di atas ya, break di atas itu ada resisten sebelah kirinya lagi, maka hati-hati, bisa memantul kembali. Yang bebas apakah ada? Ada. Yang bebas juga ada. Ya, suatu saat nanti pasti ketemu yang tidak ada support resisten sebelumnya. Jadi kalau dia break, selalu kita perkecil, lihat sisi sebelah kiri. Kalau terlalu jauh, ya kita lihat yang terdekat. Misalnya tadi kita mengambil posisi buy di sana, targetnya taruh di atas ya, sekitar 500 ya, taruh di sini misalkan. Jangan terlalu tinggi di awal ya. Kalau target terlalu tinggi, misalkan targetnya di sini, apakah boleh? Boleh. Tapi untuk mencapai ke situ bisa berat nanti ya. Apalagi targetnya sudah ribuan. Bukan tidak boleh, boleh saja. Ya, tapi untuk tercapai itu tingkat probabilitasnya akan lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di M15, ngitungnya begini, Bu. 1 2 3 4-nya ya. Kan yang dominan yang dari running itu kan merah. Jadi ini struktur 1 2 naik, 3 turun. Nah, turunnya kan ini masih sejajar. Tunggu sampai dia break. Setelah break nanti tunggu koreksi. Itu paling luar biasa valid nanti ya. Koreksi begini. Setelah itu baru dia akan kembali turun. Dengan catatan koreksinya jangan sampai tinggi begini. Jangan melebihi high sebelumnya ya. Minimal tetap terbentuk dua puncaknya, dua lembahnya. Ini valid nanti untuk entry sell-nya. Tinggal menunggu waktu saja. Kalau misalkan ada gonjangan-gonjangan kecil biar aja, nanti akan pada akhirnya akan kembali. Tapi dihitung kira-kira kalau kita menggunakan range satu hari kemarin, kira-kira cukup enggak ya? Kalau masih cukup, masih aman, berarti masih peluangnya masih besar. Sekarang kan masih kecil, range-nya masih pendek. Jadi peluang untuk sampai ke sana itu masih tinggi. Termasuk naik sampai di puncak di sini masih terbuka sangat lebar sekali. Ini pergerakannya hanya kecil-kecil begini. Tinggal nanti kita lihat kemana dia lebih dominan. Kalau dia hijau-hijau begini lebih dominan ke atas ya kita fokus ke buy. Cuma jangan ngambil di puncaknya. Biasanya kan begitu hijau kan orang demam di situ. Demam candle namanya ya. Jangan ngambil di situ, tunggu koreksi. Koreksi itu bisa begini, ada sumbu, ini juga koreksi. Atau pas dia naik, kemudian ada merah sampai di sini misalkan. Ya, di sini kan ada banyak penolakan ya. Nah, di sini. Pas naik, jangan ngambil posisi buy di puncak. Tunggu koreksi turun.
Nah, baru setelah itu akan kembali naik. Gitu cara melihatnya. Jadi jangan buru-buru kalau kita mengambil posisi buy meskipun hijaunya tebal di sini. Masih ada area resisten. Dia kuat begini, ini dilihat apakah nanti ada rejeksi apa enggak. Utuh pun tidak ada penolakan pun karena break, melalui fase break itu hati-hati. Jangan ambil posisi di puncak, tunggu koreksi. Akan jauh lebih aman. Koreksi itu berarti ketika turun sampai di wilayah support ini tidak mampu sudah. Bisa jadi nanti ada loss momentum, bisa jadi ada rejeksi, bisa jadi ada perubahan warna. Ya, contohnya seperti ini, sebelah kiri. Nah, dia bergerak turun, kemudian mulai melemah kekuatan sellernya. Mulai ada sumbu, mulai ada warna hijau. Disitulah yang paling potensial, termasuk ketika naik nanti. Gitu kira-kira. Jadi sabar kalau yang ini. Nanti kalau dipaksa ambil posisi buy turun lagi. Karena ini masih berada di wilayah konsolidasi, di wilayah datar. Tidak aman untuk saat ini, Bu. Untuk trading harian maksud saya. Kalau untuk yang beberapa hari ke depan ya tidak masalah. Tapi untuk harian ini sangat beresiko yang saat ini. Jadi kalau Pak, yang naik, tadi posisi, Pak, sorry, tadi yang posisi iya. buy-nya itu di kirinya juga kan masih ada resisten ya, Pak? Waktu walaupun break yang tadi gambar tadi itu udah hilang. Oke, Yang gambar tadi Bapak misalnya bikin, begini ya. Oke, ini break di sini misalkan ya. ah, Ah, ini kan di sini ada resisten, ada iya, resisten. Jangan mengambil posisi di sini. Intinya mengambil koreksi begini, dan di sini sudah mulai berat, sehingga mulai warna hijau begini loh. Maksud saya begini. Nah, ketika dia turun, ada tanda untuk dia mulai berat. Tanda itu bisa jadi ada loss momentum, ada rejeksi di sana. Ada perubahan warna. Karena tidak ada perubahan warna, saya bisa turun lagi. Kalau dia mau naik harus warna hijau. Ya. Ini hijau dulu. Contohnya begini, ini hijau. Kemudian setelah itu koreksi turun merah-merah-merah. Nah, disinilah nanti kita lihat di area support ini kita lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan itu atau tidak. Kalau ada tanda, kita konfirmasinya apa? Oh, di situ ada doji misalnya. Oh, di situ ada hammer misalnya. Oh, di situ ada engulfing misalkan. Boleh saja. Baru kita entry-nya di sini. Lah itu kan ah, di sebelah kiri kan ada banyak penolakan. Tapi kan ini sudah mulai mantul di sini. Ini loh. Maksudnya yang terdekat ini sudah mulai berat. Nah, nanti ah, target yang terdekat itu di puncaknya. Di puncak dia tertingginya. Kalau enggak berarti kita tempatkan di banyak penolakan begini. Ini caranya. bukan yang sebelah kirinya lagi ya, Pak? Coba deh geser ke kiri kayaknya ada. Nah, itu tuh yang kecil itu termasuk gak sih, Pak? Di bawah hijau sedikit nih. Ini 1985, iya. Itu boleh, enggak apa-apa di sini. Asalkan cukup aja buat dianggap kita. resist. Ini resisten juga terdekat. Ah, Jadi kalau kita misalkan di sini cukup dekat misalkan ya. Kalau misalkan ini di sini 200 cukup ya enggak 30. masalah. Cuma yang banyak disentuh kan di atasnya di sini. Ini sama, ini juga ikut. Ini bagian dari penolakan dan di situ nanti bisa menjadi area ujinya. Belum tentu Ah, di atasnya karena ada lebih rendah di bawahnya ada lagi bisa jadi di sini dulu. Karena ini cukup iya. tinggi, biasanya ada penolakan di sini dulu ujinya. Nanti kan kelihatan kalau di sini ditembus, kelihatan oh ternyata kuat. Itu ya. Kalau misalkan ternyata di area di sini mulai banyak ditolak, ya sudah. Berarti memang inilah resisten yang kuat saat itu. Ini banyak disentuh juga lah hitungannya. Satu, dua, tiga, empat di sini. Iya, iya. Itu boleh. Berarti benar. Hmm. Ya, kira-kira Ya, begitu. Jadi oke. nariknya begitu ke kiri, diperkecil aja, dilihat. Oh ya terdekat, terdekat. Nggak usah begini-begini terlalu jauh. Iya. Nggak usah terlalu jauh ya. Artinya yang punya pengaruh di situ kan ini udah cukup berpengaruh ya. Karena untuk bergerak sangat kuat, sangat tinggi misalkan itu sangat kecil sekali begini, sangat kecil sekali sehingga jangan jangan terlalu jauh dulu. Iya.
Nanti bertahap. Nah, biasanya bertahapnya di sini. Ini dilewati. Setelah dilewati, maka nanti berikutnya akan melewati fase kedua. Ini sudah. Setelah pokoknya tinggi-tinggi begini, jangan ambil posisi di puncak deh. Jangan ambil posisi di sini. Tunggu koreksi, tetap tunggu koreksinya. Pasti ada koreksi, tapi harus bersabar, Bu. Biasanya tidak sabaran ketika pas tinggi itu kan takut kehilangan momentumnya. Biasanya kan begitu, ada tinggi-tinggi tiba-tiba tinggi terus gitu. Andekan kita kehilangan, kan kita juga tidak rugi. Walaupun salah juga nanti ya. Kita tunggu aja sampai betul-betul ada koreksinya. Baru kita masuk nanti.